Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 2B dengan NPM 24782050. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah pemrograman jaringan. Jadi di sini saya akan hands-on untuk lab session 6, Inheritance dan Exception Handling. Jadi apa aja sih yang akan saya bahas dalam video ini? Yang pertama itu adalah penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Yang kedua adalah penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Yang ketiga adalah deskripsi tugas. Dan yang keempat adalah penjelasan implementasi dan hasil running program. Jadi kita langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu OOP dan inheritance. Jadi apa sih itu OOP ya? OOP sendiri itu adalah singkatan dari Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pemrograman berorientasi objek gitu. Jadi intinya OOP ini kayak konsep dalam pemrograman, kayak apa ya? Gaya atau cara penulisan gitulah. Intinya OOP ini mengelompokkan data dan perilaku fungsi dalam satu wadah yang disebut class. Dari kelas itu nanti kita bisa bikin objek semacam versi nyata dari kelas tersebut. Misalnya kayak dalam tugas ini ya, kelasnya itu saya bikin kelas vehicle gitu. Lalu objek itu ada plat gitu. Jadi setiap plat ya, setiap nomor kendaraan dia akan mencatat untuk waktu masuk, lalu untuk keluarnya, lalu untuk waktu keluar gitu. Jadi seperti itu untuk konsep OOP dan inheritance gitu. Itu baru OOP deh, maaf. Lalu selanjutnya inheritance gitu. Apa sih itu inheritance gitu ya? Inheritance sendiri itu adalah pewarisan gitu ya, atau bisa disebut kayak mewarisi gitu. Pada Netaket ini ada contohnya. Misalnya kita akan mengelompokkan kendaraan nih. Saya mempunyai kelas kendaraan. Lalu kendaraan ini kita akan bagi lagi nih. Ada kendaraan yang di jalan, lalu di air, di udara, dan di luar angkasa gitu. Nah, dari keempat ini kita masih bisa pecah lagi. Kita akan pecah-pecah lagi seperti kayak di kendaraan di jalan. Kita akan bisa mengelompokkan dengan roda ya, berapa roda yang dimiliki sebuah kendaraan tersebut, lalu jalurnya, lalu hovercraftnya, semacam tersebut lah. Kita akan lebih rinci lagi gitu. Tapi tetap ini semua yang dirinci di dalam mobil ini misalkan, itu tetap masuknya di dalam kendaraan gitu. Jadi walaupun ini itu roda 2, roda 1, itu tetap termasuknya kendaraan karena dia mewariskan untuk si vehicle tersebut gitu. Selanjutnya penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Kita akan coba contohnya ya, udah dijelaskan. Contohnya untuk tugas saya seperti ini. Jadi ini adalah kelasnya, kelas awalnya. Lalu objeknya adalah plat kendaraan tersebut. Lalu kita di sini untuk inheritance kita mewarisi ya. Kita di sini untuk mengelompokkan roda 2, two wheel, atau yang kedua itu kelasnya untuk four wheel. Lalu di sini kita memasukkan untuk vehicle. Jadi subclass, kita bikin subclass untuk mewarisi dari si vehicle yang kelas pertama ini. Nah, si two wheel ini kan untuk si roda 2 nih. Nah, dia akan mengambil semua yang adanya di si vehicle tersebut gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Dan di sini saya memasukkan pas. Pas ini artinya dia itu kita masih belum mau merubah apapun nih di two wheel ini, di roda 2 ini. Kita belum mau merubah apapun. Jadi apa yang ada di dalam si vehicle ini masih kita apa ya bahasanya? Masih kita gunakan lah, masih kita gunakan seluruhnya. Belum kita modifikasi kayak tambah-tambahkan lain gitu. Jadi pure kita masih gunakan dari si vehicle tersebut gitu. Lalu kita di sini bikin 2 karena itu implementasinya kita membuat subclass dari vehicle. Nah, kita membuat subclass dari vehicle. Ini vehicle-nya, ini subclassnya dari vehicle. Lalu
two wheel untuk roda 2 dan four wheel untuk roda 4 gitu. Jadi seperti inilah konsep OOP dan inheritance gitu. Ada contoh lain, misalkan seperti ini adalah konsep sebelum ini saya akan bahas dulu konsep utamanya OOP itu ada 4. Yang pertama tuh encapsulation atau menyimpan data dan fungsi di satu tempat kelas biar lebih rapih dan aman. Yang kedua itu ada inheritance. Kelas baru bisa mewarisi mengambil properti dan fungsi dari kelas lama. Misal kelas motor dan mobil mewarisi dari kelas kendaraan gitu. Nah, seperti contoh di kelas bank account ini adalah sebuah contoh konsep encapsulation. Jadi semuanya itu di dalam satu kelas gitu. Dia menyimpan data dan fungsi di satu tempat kelas biar lebih rapi dan aman gitu. Ini bisa kita modifikasi untuk inheritance atau pewarisan. Contohnya seperti ini di samping sini. Nah, jadi dari tadi itu maksudnya tadi itu kita membuat bank account untuk kelasnya, lalu dengan segala macam fungsi yang ada di dalamnya dan objek di dalamnya. Selanjutnya kita membuat satu subclass dari bank account, yaitu namanya tabungan anak. Kita membuat tabungan anak misalkan. Nah, dia ini akan mengambil seluruh yang ada di dalam si bank account. Nah, bank account akan mewarisi seluruhnya gitu. Kelas baru bisa mewarisi atau mengambil properti dan fungsi dari kelas lama gitu. Jadi dia akan mengambil semua yang ada di bank account gitu. Jadi konsep untuk penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance adalah seperti itu kurang lebih. Jadi OOP itu saya ulangi lagi adalah singkatan dari Object Oriented Programming atau yang biasa kita sebut adalah konsep atau gaya cara penulisan pemrograman ya. Dalam bahasa Indonesianya adalah pemrograman berorientasi objek. Intinya OOP itu untuk mengelompokkan data dan perilaku fungsi dalam satu wadah yang disebut class. Dari class itu nanti kita bisa bikin objek semacam versi nyata dari class tersebut gitu. Jadi kurang lebih untuk penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance adalah seperti itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan secara hands-on untuk mengenai exception handling. Apa sih itu exception handling? Exception handling ini adalah sebuah penanganan di mana kita itu salah menginputkan atau memberi perintah kepada program, dan program itu mengendalikannya akan menampilkan pesan yang dinyatakan error ya, tidak sesuai yang ada di dalam program tersebut gitu. Tapi dia bukan error, dia akan menampilkan sebuah output gitu. Misalkan di sini misalkan di sini nih if parking purpose tujuannya itu adalah mobil atau motor gitu untuk tambah slot tersebut gitu. Kita tuh untuk menambahkan tuh kita pilih, kita tuh mau menambahin untuk mobil atau motor gitu. Nah, di sini returnnya tuh jenis slot parkir tidak valid. Nah, misalkan saya menambahkan untuk jenis slotnya tuh pesawat gitu. Nah, pesawat itu tidak ada di dalam tujuan si parking purpose tersebut ya. Parking purpose ya, dia tidak ada karena di sini kita hanya membuat untuk mobil dan motor. Nah, dia akan menampilkan jenis slot parkir tidak valid, gunakan mobil atau motor. Nah, di sini kita bisa coba, di sini kita akan bisa coba jalankan langsung ya, misalkan ya, cd mini project cd smart parking, oke. py min monitoring.main 24782050 monitoring smart parking monitoring.main. Oh iya, di sini salah, sebentar. Smart parking py min monitoring smart parking, harusnya bisa ini ya, smart. Oh, itu salah ketik, salah typo monitoring .main 247825. Nah, di sini misalkan di sini saya akan cek dulu. Nah, di sini saya akan pilih opsi 4
untuk lihat status parkir. Status parkir di sini hanya ada 2, yaitu untuk mobil dan motor. Dua-duanya belum ada slot untuk kedua slot tersebut. Lalu di sini saya akan untuk menambahkan slot parkir. Saya akan pilih opsi 1, tambah slot parkir, masukkan jumlah slot. Misalkan saya akan pilih jumlah slot 5. Nah, di sini dia menampilkan silahkan pilih slot mobil atau motor. Misalkan saya coba untuk tulis saya mau bikin slot pesawat deh, saya tulis pesawat. Nah, dia akan mengeluarkan outputnya. Jenis slot parkir tidak valid, gunakan mobil atau motor. Nah, ini adalah sebuah contoh atau contoh contoh untuk mengenai exception handling dia. Jadi penanganan ketika error. Bukan error sebenarnya, ketika kita user salah menginputkan sesuatu gitu. Nah, misalkan saya mau tambah slot parkir deh. Misalkan saya mau tambah slot parkir. Nah, masukkan jumlah slot. Seharusnya kita untuk menambahkan jumlahnya itu harus angka gitu. Misalkan saya ketiknya itu adalah 10 misalkan, tapi menggunakan teks gitu. Kita akan enter. Nah, di sini dia akan menampilkan exception handling lagi ya, penanganan error tersebut, dan program akan memunculkan output input harus berupa angka gitu. Nah, jadi seperti itulah untuk mengenai materi exception handling gitu. Contohnya itu di mana ya? Masukkan plat dan jenis, parkiran penuh. Kayaknya di sini deh. Nah, di sini. Karena di sini if jumlah angka ini memang harus lebih dari 0, berarti minimal 1 slot ya. Lalu di sini akan muncul juga bila user menambahkan 0 atau tidak menambahkan sama sekali, dan dia akan menampilkan jumlah harus lebih dari 0, lalu input harus berupa angka, tidak boleh huruf gitu, tidak boleh 10, harus 1 dan 0 gitu. Nah, itu adalah penjelasan dan contoh secara hands on mengenai exception handling. Lalu yang ketiga adalah deskripsi tugas gitu. Jadi di lab session 6 kali ini tugasnya itu kita disuruh membuat subclass dari vehicle, yaitu two wheel untuk roda 2, dan kendaraan roda 4 itu four wheel. Nah, roda 2 dan roda 4 ini akan mengambil data dan perilaku dari si vehicle. Jadi vehicle akan mewarisi terus ke bawah, mewarisi si roda 2 dan roda 4 gitu. Lalu pada kelas parking lot, tambahkan atribut parking purpose atau tujuan parkirnya untuk menandakan slot parkir bersangkutan ditujukan untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 gitu. Jadi kita akan lihat dulu tugasnya. Jadi kita kemarin menambahkan itu, yang pertama itu ada subclass ya. Kita menambahkan subclass 2 di sini untuk bertujuan untuk menyeleksi atau ya seperti macam itulah. Seperti kita akan menandai untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 agar parkir secara masing-masing. Karena pada lab session 5 itu roda 2 dan roda 4 itu masih dalam satu parkiran. Jadi masih acak-acakan lah gitu. Karena pada dasarnya untuk parkiran seperti yang kita lihat di mall-mall gitu ya, parkiran mobil dan motor itu dipisah gitu, tidak berbarengan gitu. Lalu di sini kita membuat subclass dari vehicle, kita memisah kedua kendaraan tersebut gitu. Jadi khusus untuk roda 2 dan roda 4 gitu. Lalu pada parking lot kita menambahkan atribut parking purpose-nya untuk menandakan slot parkir bersangkutan ditujukan untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2 gitu. Jadi setelah kita kemarin menambahkan implementasinya ini subclass dari vehicle, kita juga menambahkan parking purpose-nya untuk tujuannya nih. Ini tujuannya ini sebenarnya dimasukkan kemana si roda 4 tersebut gitu ya, apakah masuknya ke motor atau ke mobil gitu. Jadi kita harus memasukkan untuk tujuan yang sama gitu, untuk tujuan yang sesuai gitu. Lalu ada apa lagi deskripsi tugasnya? Mungkin saya sambil jelaskan aja ya dari yang bisa saya jelaskan di sini dari program saya. Jadi di sini ada kelas vehicle dengan objeknya yaitu plat. Di sini dia akan mencatat waktu masuknya. Waktu masuk ada return self waktu masuk ya. Lalu di sini ada keterangan untuk
years tahun, lalu M kecil itu adalah untuk month bulan, D kecil ini untuk day atau hari, dan H besar ini untuk hours atau jam, lalu M ini untuk menit, dan S ini second untuk detik gitu. Lalu ada keluar. Nah, keluar ini mencatat untuk dia kalau dia belum keluar dia belum dicatat gitu, tapi dia menandai dan gimana ya, menandai waktunya gitu, tapi untuk belum keluar bener gitu. Nah, baru untuk waktu keluarnya ini dia menandai jika kita memilih opsi 3 gitu. Lalu di bawahnya ada subclass, lalu ada parking lot. Nah, di sini nih kelas untuk mengatur parkir kosong dan slot dinamis. Nah, di sini kita ada beberapa fungsi seperti tambah slot, tampilkan status, dan park vehicle gitu. Dan yang terakhir ada keluarkan kendaraan. Sebenarnya tidak banyak perubahan yang dimasukkan pada lab session 6 ini, hanya sedikit ya. Cuman menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario, validasi input data pengguna saat menambahkan kendaraan baru atau jenis kendaraan tidak valid. Nah, itu tadi sudah kita contohkan. Lalu yang B, ketika slot parkiran penuh tetapi ada kendaraan yang masuk, nanti kita akan contohkan. Ketika data kendaraan tidak ditemukan saat ingin keluar parkir, nanti kita akan contohkan. Lalu D, slot parkir yang dituju tidak sesuai dengan jenis kendaraan gitu. Lalu 4, modifikasi modul simulator dan modul main sesuai dengan perubahan dan penambahan. Ikuti standar PEP 8 dan Gen of Python. Oke, kita akan langsung saja ya untuk cara dari kita akan lakukan hands on caranya lah ya. Sebentar, penjelasan dan implementasi dan program. Oh, itu sudah termasuk penjelasan dan implementasi ya, sudah pada poin keempat ya. Cuman nggak pada, kita coba aja ya. Kita coba validasi input data pengguna saat menambahkan kendaraan baru atau jenis kendaraan tidak valid. Nah, itu sudah dicontohkan yang pesawat. Ketika slot parkiran penuh tetapi ada kendaraan yang masuk. Nah, ini kita akan contohkan nih di sini nih. Kita akan split layar dulu biar enak aja bacanya. Misalkan saya di sini kita akan bersihkan dulu. Kita akan cek dulu. Di sini slot untuk mobil dan motor itu masih belum ada. Di kedua jenis tersebut, kendaraan mobil dan motor sama-sama belum ada slot. Lalu kita akan coba menambahkan 1 untuk jumlahnya kita dikit aja, 3 slot. Lalu kita pilih motor misalkan. Kita akan lihat. Nah, di slot motor ini pada program saya membuat untuk motor dan mobil menambahkan slotnya itu secara terpisah. Saya kemarin berdiskusi dengan teman saya, ada beberapa teman saya yang menambahkan slot parkir itu otomatis. Jadi ketika menambahkan 3 slot itu di kedua jenis kendaraan tersebut, dia dua-duanya sama. Jadi dia masukin 1 slot doang gitu ya. Cuman double itu mungkin sudah diperbaiki oleh dia. Jadi masing-masing itu menambahkan untuk mobil sendiri dan motor sendiri gitu. Kemarin sempat berdiskusi tentang itu dan dia menanyakan apakah saya sama gitu, tapi saya beda gitu ya. Lalu di sini kita coba aja untuk tambahkan kendaraan. Misalkan seperti kayak BE itu 23 KL gitu ya. Kita pilihnya motor gitu ya, motor. Oke, kendaraan BE134 KL berhasil diparkir di slot 3 pada 2025 bulan 4 tanggal 28 jam 1:17 menit 52 detik. Nah, di sini karena tadi kita itu ada 3 slot, kita memasukkan kendaraan itu secara random karena di sini saya menambahkan random untuk acak ya, untuk acak, dan dia adanya di random shuffle ya. Random shuffle itu kemarin, nah ada di sini shuffle slot ID. Jadi dia untuk mengacak ya. Jadi dia tetap salah lagi. Nah, jadi dia akan masuknya itu secara acak walaupun ada slot 1, 2, 3 itunya berurutan, tapi itu
dia tetap teracak. Kita akan cek untuk 4, lihat status, dan dia teracak. Oke, kita akan tambahkan lagi, misalkan 1, 2, 3, 4 NN motor berhasil diparkir slot 1, lalu kita tambahkan lagi 4 DD motor. Kita bisa sama-sama lihat di sini pada slot motor 3 slot sudah terisi penuh dengan kendaraan ya. Kita akan coba paksa masuk parkir kendaraan BE 1, 2, 3, 4 RE motor. Apakah yang akan terjadi jika saya paksa masuk? Nah, program akan menampilkan parkiran penuh gitu. Ketika slot parkiran penuh tetapi ada kendaraan yang masuk. Nah, ini juga salah satu exception handling ya, bagaimana cara menangani kesalahan skenario berikut gitu. Untuk menangani mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario-nya itu. Nah, jadi dia programnya tuh menanganinya dengan cara menampilkan perintah parkiran penuh gitu. Nah, di sini saya juga akan mencoba gitu ya. Karena tadi kita hanya menambahkan 3 slot motor tanpa mobil sedikit pun, kita akan coba paksa parkir mobil gitu ya. Dengan 4 berbeda gitu. Nah, kita akan coba apakah hasilnya. Nah, di sini program menampilkan output yaitu belum ada slot untuk mobil. Nah, ini adalah mekanisme penanganan kesalahan juga di sini ya. Jadi dia bekerja dengan baik karena kita belum menambahkan slot untuk mobil, dia akan menampilkan belum ada slot untuk mobil. Karena kita paksa parkir mobil walaupun belum ada slotnya. Yang ketiga yaitu ketika data kendaraan tidak ditemukan saat ingin keluar. Nah, di sini boleh kita coba nih ya. Oke, di sini kita ada 3 ya. Ketika data kendaraan tidak ditemukan, di sini kita akan pilih 3, keluarkan kendaraan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan plat nomornya. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4 NNDDKL. Kita akan coba 1, 2, 3, 4 yang tidak ada di dalamnya, OP misalkan. Nah, program akan menampilkan output kendaraan 1, 2, 3, 4 OP tidak ditemukan. Nah, walaupun slot untuk mobil ini belum ada, namun kalaupun ada dan ada sih dengan plat kendaraan seperti ini pasti akan keluar karena sistemnya itu yang dibuat itu nopolnya kita menyeleksinya berdasarkan nopol bukan jenis kendaraan dan nomor kendaraan gitu. Jadi kita hanya dengan nomor kendaraan saja. BE 1234 OP tidak ada di dalam slot motor. Jadi output akan menampilkan kendaraan 1234 OP tidak ditemukan, dan ini adalah mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario data kendaraan tidak ditemukan saat ingin keluar parkir. Nah, kita akan coba keluar parkir beneran BE 1234 NN. Nah, di sini jelas nih, bisa nih jika plat yang kita ketikkan sesuai dengan data kendaraan yang ada di slot parkir motor gitu. Kendaraan 1234 NN keluar pada 2025 dengan jam sekian dari slot 1 gitu. Kita akan cek. Nah, ternyata berhasil kita keluarkan dari slot 1 gitu. Selanjutnya yang terakhir, ketika slot parkir yang dituju tidak sesuai dengan jenis kendaraannya. Oh, ini tadi sudah ya, kita gabung tadi dengan yang B ya. Oke, sudah. Mungkin untuk penjelasan contoh secara hands-on mengenai OOP inheritance tadi sudah. Lalu penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling sudah. Deskripsi tugas apalagi ya? Deskripsi tugas ya mungkin masih sama dan masih akan berlanjut 2 minggu lagi, lab session 7 dan lab session 8. Di lab session 6 ini kemarin menambahkan jenis kendaraannya, roda 2 atau roda 4. Lalu tujuan parkirnya, kita menambahkan tujuan parkirnya, apakah sesuai untuk mobil, parkir roda 4 untuk mobil, lalu parkir roda 2 untuk motor. Kayaknya cukup ya. Apalagi ya, terus ya deskripsi tugas, penjelasan implementasi dan hasil running program sudah berapa menit nih? Sudah 24 menit ya. Ya mungkin saya rasa untuk hands on lab session 6 ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah saya dalam menjelaskan tugas hands on kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.